Selamat pagi dari Purbalingga. Di sini adalah hari Jumat tanggal 27 Desember 2024. Lebih tepatnya ini adalah libur Natal dan Tahun Baru. Jadi di sini saya mau ngeliput bagaimana okupansi Sugeng Rahayu Patas dan ekonomi di tim Purbalingga di masa Tahun Baru seperti ini ya. Karena ini kerasnya ini yang biasanya jalan 7478 akhirnya dijalankan. Jadi kalau untuk Sugeng Rahayu sendiri itu banyak jam yang tadinya off terus dijalankan untuk memenuhi okupansi. Nah, sekarang kita kita cek sedikit, kita survei ke agen bagaimana okupansinya. Nah, untuk sekilas informasi saja, untuk yang patas ini lewatnya Wonosobo, Magelang, Temanggung. Nah, yang 7069 upah ini yang ekonomi itu nanti lewatnya Kebumen, Purworejo, Wates, Kulon Progo, lan sak piturute. Nah, yang ekonomi itu ada 2 jam keberangkatan, patas juga ada 2 kalau nggak ada tambahan ya. Yang patas itu jam 7 pagi, 7135, 7136, sama ini 7531, 7478 di jam 11 siang. Kalau longgar ya standby jam setengah 11 di agen situ. Kalau ini nanti juga angkatan jam 11 siang, namanya sore ada nanti jam 5 sore. Mantap guys. Ini terminalnya cukup sepi, hanya ada Agramas parkir di sana sama bis coklat sebelah. Ada lagi parkir sama lagi dicuci. Apakah ini masih dengan Pak Hendri yang membawa? Kita tidak tahu. Nah, ini ada jamnya nih guys. Full tol dari Surabaya jam setengah 2 siang. Dari Solo ke baratnya jam 16.45. Kalau ngetan aku kurang tahu ini full tol apa enggak ya. Tapi yang jelas nek Surabaya ini setengah 2, dari Solo ke baratnya setengah 5. Mantap, ini agennya Handoyo Damri. Jadi patas sama ekonomi itu tiketnya sama ya, belinya di agen patas bisa nanti dikasih tiket sementara, nanti ditukarkan dengan karcis kondektur. Nah, ini 7069 UP dan 7531 UP full tol pemburu waktu tim Purbalingga. Jadi tadi saya sudah bincang-bincang sama kondekturnya, ini 7531 yaitu Mas Bintang, sekarang udah punya batangan. Ini Sugeng Rahayunya yang 7531 dulu kan batangannya cuma supire Pak Hendrik. Nah, kondekturnya itu rollingan, jadi rollingan dari OPS 2 Bandung di rolling buat jalan ini, jalan terakhirnya biasanya. Nah, untuk sekarang ini sudah alhamdulillah sudah punya kondektur batangan ya. Jadi infonya nih, ngulonnya ini dapat 4,5 juta. Surabaya Purbalingga 4,5 juta, ini udah bagus banget. Karena biasanya tuh ya jam ini tuh paling di bawah 2 juta. Kalau hari biasa itu di bawah 2 juta. Ini belum 100 pp aja udah 4,5, ini udah tergolongnya bagus ini. Tergolongnya bagus ini, full tol ya. Nek nggak full tol ini bisa 5 juta, 6 juta sampai sini. Atau mungkin dulu ya, waktu 7478 itu belum full tol itu sampai 11 juta, belum sak PP itu sampai 11 juta, itu tergolongnya bagus pendapatannya. Kalau ini 7069 aku kurang tahu krunya siapa. Yang jelas sekarang drivernya itu udah ganti, udah Pak Hernowo, bukan Pak Lilik lagi, karena Pak Lilik Jogja itu yang sempat bawa ini berapa PP itu udah keluar dari saya, jadi diganti Pak Hernowo. Kalau teman-teman udah nonton vlognya aku yang dulu di Terminal Bulup itu tahu Pak Hernowo tuh yang orangnya gimana. Kemungkinan ya kru batangannya ya masih sama Pak Hernowo, kondekturnya Mas Chandra apa ya, kernetnya Mas Agus kalau nggak ganti. Kalau ini jadi kalau teman-teman, ini kan Purbalingga Purwokerto ya tulisannya. Jadi kalau teman-teman mau ikut sampai Purwokerto tinggal request sama kondekturnya. Kalau nggak salah kalau 4 orang dari Ngetane arah ngulone, misal dari Jogja apa dari Solo apa dari Surabaya, teman-teman mau ke Purwokerto nanti bisa request ke kondekturnya biar nanti diantar ke Purwokerto. Tapi kalau nggak salah itu minimalnya itu 4 orang. Dulu aku pernah tanya kondekturnya 7478 Mas Aldin. Mas Aldin itu sekarang nggak tahu jalan mana ya. Karena aku udah ngevlog 78 juga belum tahu maksudnya krunya siapa gitu. Soalnya biasanya 78 tuh krunya gonta-ganti, nggak punya batangan. Kalau ini tergolongnya awet ini krunya. Jadi untuk tarif patas itu dari Surabaya sampai Purbalingga 200.000. Untuk yang ekonomi itu 160.000. Selebihnya nanti aku kasih di deskripsi ya. Soalnya takutnya Nataru ini ada kenaikan tarif, tapi aku belum dapat info sih kenaikan tarifnya berapa gitu. Nanti aku cantumkan di deskripsi. Kok di grup, di deskripsi, kalau nggak di komentar nanti ya. Jadi kurang lebihnya begitu guys. Kalau ekonomi ini cenderung nggak ada kenaikan tarif ya, karena ekonomi itu tarifnya cenderung stabil. Nah, yang biasa ada kenaikan tarif tuh patasnya ini. Biasanya
bisa sampai 250 apa 240 gitu kalau sampai Purbalingga Purwokerto. Kalau ekonomi sih cenderung stabil ya, cenderung konstan dari dulu kurang lebih tarifnya segitu. Kalaupun ada kenaikan ya paling cuman 1000 2000 gitu ya. Karena dia juga ngejar meteran ya. Kalau naik nanti kalau tarifnya naik meterannya pasti bakal hilang, bakal ngilang ya, bakal berkurang okupansinya. Jadi karena dia ngejar meteran jadi kemungkinan besar tarifnya nggak akan pernah naik. Kecuali ada kenaikan dari BBM misalnya solarnya naik lagi atau pajaknya naik atau apa, itu pasti nanti ada kenaikan tarif kemungkinan, tapi itu pun juga nggak terlalu signifikan, paling cuman 1000 2000. Kalau patas ini yang sering ada kenaikan tarif kalau lagi di lebaran tahun baru itu nanti bisa langsung update tarifnya di IG Sumber Group, atau nanti juga aku cantumkan di deskripsi atau di kolom komentar. Baik, kemungkinan itu dulu. Oh, ini efisiensi berapa ini efisiensi tim Jogja, ini kelihatan okupansinya bagus ini, 405, walaupun udah nggak lewat bandara YIA tapi okupansinya tetap bagus ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku konten dari Sugeng Rahayu 7531 dan 7069 ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah perbuatan ya. Semoga konten saya bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.